Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Caca Saja Nugraha dengan NIM 2303359. Di sini kita akan membahas terkait sejarah singkat lahirnya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kita masuk ke sejarah lahirnya Pancasila. Kira-kira bagaimana ya tahapan lahirnya Pancasila itu? Baik, di sini ada poin pembentukan BPUPKI. Jadi pada 1 Maret 1945 itu pemerintah mendirikan BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, badan ini tuh merumuskan gitu dasar negara dan juga pemerintahan setelah Indonesia merdeka. Dilanjut ke sidang pertama BPUPKI dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945, yang dimana di dalam sidang pertama ini tuh terdapat beberapa penyampaian ataupun pidato yang dilakukan oleh tokoh, yakni ada Muhammad Yamin dan juga ada Mr. Supomo. Nah, ini masih berkaitan dengan poin sebelumnya, ada pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, dalam pidatonya itu Soekarno menyampaikan 5 asas gitu ya tentang prinsip yang kemudian dikenal sebagai Pancasila, yakni ada kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan juga ketuhanan yang Maha Esa. Yang dimana Soekarno juga di sini memberikan nama gitu terhadap Pancasila, yakni Pancasila diambil dari bahasa Sanskerta, yakni panca berarti 5 dan sila berarti prinsip ataupun asas. Oke. Nah, di sini poin yang keempat ada Panitia 9 dan Piagam Jakarta. Jadi setelah tadi ada sidang pertama dari BPUPKI, terbentuklah Panitia 9 yang dimana panitia ini menghasilkan Piagam Jakarta yang nantinya itu berlandaskan ataupun menjadi suatu landasan dari Pancasila itu sendiri, yang dimana ini berkaitan dengan poin selanjutnya, yakni proklamasi kemerdekaan dan perubahan sila pertama. Jadi memang ada perubahan sebelum disahkannya gitu ya Pancasila sebagai dasar negara, yakni pada kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, lalu di sini ada poin yang terakhir, itu pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI itu mengesahkan Pancasila ya sebagai dasar negara Indonesia, yang dimana sila-silanya itu kita kenal sampai sekarang, dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita lanjut ke sejarah lahirnya Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kita tahu bahwasanya Bhinneka Tunggal Ika itu berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Ini nyambung ke poin yang pertama. Di sini ada asal-usul filosofi Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana ini berlandaskan pada kitab Suta Soma yang ditulis oleh Empu Tantular, yang dimana ini menggambarkan tentang ajaran moral dan toleransi, termasuk pentingnya persatuan di tengah perbedaan keyakinan. Nah, dalam satu baitnya itu Empu Tantular menulis kalimat bahwasanya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, tiada dharma yang mendua, seperti itu. Nah, bait ini tuh menggambarkan itu kebijaksanaan Majapahit yang mampu menyatukan berbagai agama dan juga kepercayaan, terutama Hindu dan Buddha ya teman-teman, di bawah naungan kerajaan yang sama tentunya. Nah, nyambung ke poin yang kedua, di sini ada pemanfaatan di era modern. Tentunya semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini dihidupkan kembali gitu oleh para pemimpin nasionalis Indonesia di awal abad ke-20 sebagai simbol persatuan bangsa yang beragam suku, budaya, agama, dan juga bahasa. Ketika Indonesia mendekati kemerdekaannya, semboyan ini tuh dianggap sebagai suatu hal yang cocok gitu untuk menggambarkan cita-cita dari bangsa yang plural namun tetap bersatu. Ya, nyambung ke poin yang ketiga di sini, bahwasanya Bhinneka Tunggal Ika itu dalam lambang negara gitu ya. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, semboyan ini tuh Bhinneka Tunggal Ika itu resmi diadopsi sebagai bagian dari lambang negara, yang dimana ini berkaitan dengan Garuda Pancasila teman-teman, yang dimana dirancang pada tahun 1950. Semboyan ini tertulis di pita yang dicengkram gitu ya oleh Garuda, yang melambangkan prinsip kebangsaan terhadap persatuan ataupun berbagai elemen bangsa Indonesia dalam bingkai kesatuan, seperti itu. Itu mungkin terkait sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang kita bahas tentang sejarah lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Ya, poin yang pertama di sini ada pengesahan awal. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 itu disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dilanjut pada perubahan konstitusi. Di sini setelah pengesahan undang-undang, Indonesia sempat memberlakukan konstitusi RIS gitu ya, atau Republik Indonesia Serikat, pada tanggal 27 Desember 1949, yang mengatur sistem federasi. Nah, lalu poin yang ketiga ini kembalinya ke Undang-Undang 1945. Jadi setelah kembali ke
Konstitusi RI pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno itu mengeluarkan dekret presiden yang memberlakukan kembali Undang-Undang 1945. Next, poin amandemen di sini dari 1999 ya hingga 2002, Undang-Undang Dasar 1945 itu mengalami 4 kali amandemen. Amandemen ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan tuntutan reformasi, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan mengatur pembagian kekuasaan yang lebih baik dalam pemerintahan. Dan ada poin yang terakhir yakni struktur dan isi. Jadi setelah adanya amandemen tadi, 4 tahap kali amandemen, Undang-Undang 1945 ini terdiri dari 16 bab dan 37 pasal yang mengatur berbagai aspek pemerintahan, hak asasi manusia, serta prinsip-prinsip negara kesatuan. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat sekali kekurangan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.